Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manas Channel. Di video saya yang lalu, saya pernah membuat video mengenai tentang cara bagaimana melakukan penyambungan pohon anggur dari RS rootstock dengan entres atau varian table grape. Mungkin kalian sudah ada yang pernah melihat ya, bagaimana caranya menyambung menggunakan dua bagian green to green, alias menyambung dari tunas yang baru muncul atau tunas yang masih muda dengan entres varian table grape atau buah anggur yang bisa dimakan, bisa dikonsumsi, yang rasanya tentu saja manis. Dan ini adalah salah satu hasil dari penyambungan saya yang sudah pernah saya lakukan. Jika kalian belum pernah melihat, silahkan di scroll video sebelumnya dan lihat bagaimana cara melakukannya. Dan kali ini saya mau melakukan penyambungan juga, hanya saja saya menggunakan RS atau rootstock dari batang anggur yang besar seperti ini contohnya. Ini adalah RS Red Master, tentunya yang akan saya jadikan menjadi batang bawah atau bagian perakarannya. Untuk melakukannya, saya akan langsung saja mempraktekannya ya, bagaimana cara melakukan grafting entres anggur dengan RS batang besar seperti ini. Langkah pertama tentu saja kita harus menghaluskannya atau setidaknya membuat batang ini kalus. Kalus itu apa sih? Kalus itu seperti ini nih contohnya. Dia sudah mengeluarkan kambiumnya hingga keluar. Ini adalah calon akar yang jika kita berikan media tanam dia akan mengeluarkan akar dari sini. Hanya saja ini bagian atasnya ya, yang bagian bawahnya tentu saja ini. Bagaimana cara membuat batang anggur ini menjadi kalus terlebih dahulu sebelum kita melakukan grafting? Salah satu cara adalah dengan cara memeram dengan menggunakan kokopit seperti ini. Kokopit yang sudah kita basahi, basahnya tidak terlalu basah ya, hanya beberapa persen sajalah, mungkin 30 atau 40%. Dengan kelembapan seperti itu kita memeram batang besar yang akan kita jadikan RS rootstock agar dia kalus seperti ini. Ini dia sudah mulai berkalus ya, yang namanya kalus tuh ini. Kalau dia sudah kondisi seperti ini, berarti dia sudah siap untuk dilakukan grafting atau penyambungan dengan entres dengan varian anggur tertentu. Namun jika kalian mungkin sulit mendapatkan kokopit atau bahkan ribet amat ya memeram menggunakan kokopit, oke, kalian juga bisa melakukan hal semacam ini. Perendaman batang bawah dengan menggunakan air, atau kalian juga bisa memberikannya ZPT ya sedikit. Tentunya sebelumnya dilakukan treatment terlebih dahulu agar tidak terkena serangan hama atau jamur atau penyakit bawaan dari batangnya. Ketika dia sudah berkalus seperti ini, baru bisa dilakukan penggraftingan. Biasanya untuk melakukan penghalusan batang seperti ini diperlukan waktu antara 10 hari hingga 2 minggu. Itu baru sudah mulai terjadi penghalusan pada batang rootstock. Untuk prosesnya sendiri langsung saja kita melakukan grafting ya. Ini saya menggunakan RM ya, batang bawah. Ada beberapa tunas yang sudah mulai muncul ini. Ini saya bersihkan saja, kita hilangkan karena yang kita gunakan nanti adalah entresnya, bukan tunas yang muncul dari batang RS ini. Saya potong terlebih dahulu sekitar satu atau dua jari dari ruas mata tunas di sini ya. Karena biasanya nutrisi itu tersimpan di sekitar ruas mata tunas ini atau ini. Jadi dari mata tunas sekitar 2 jari atau 2 ruas jari kita potong di atasnya.
ciri dari RS yang masih bagus, ketika kita potong dia tuh masih basah, kondisinya masih fresh, masih segar ya, seperti ini. Nah, masih berair ya, dan kita bisa langsung melakukan grafting. Di sini saya sudah menyiapkan entrust dari entrust Early Adora. Kita pilih entrustnya itu tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, dengan kondisi mata bat atau mata tunasnya yang sudah membesar ya, yang bagus tuh, yang membesar seperti bunting gitu. Kita ambil salah satu saja, saya awali dari sini saja lah. Nah, saya ambil satu, ini atasnya saya potong, dibersihkan ya. Kemudian kita melakukan penyungkupan. Kalau saya melakukan penyungkupan dengan menggunakan plastik, apa ini namanya, plastik parafilm seperti ini ya. Kalian bisa membelinya murah kok, 1 meter sekitar berapa ribu gitu. Di toko online juga ada banyak. Saya melakukan penyungkupan dengan menggunakan plastik parafilm seperti ini. Kita lilit keliling semua permukaannya, dan kondisi mata tunas tidak perlu kita sungkup ya, kita tinggalkan saja dari pembungkusan plastik parafilm ini. Tujuannya apa kita harus melakukan penyungkupan dengan plastik seperti ini? Untuk mengurangi penguapan yang berlebihan agar entres atau cabang atas bagian ini tidak cepat kering atau tidak terjadi pembusukan ketika nanti batang bagian bawah ini medianya terlalu basah. Jika ini tidak disungkup nanti bisa cepat kering. Langsung ke penyayatan. Saya akan memulai penyayatannya dengan menggunakan ini. Kita bisa melakukan penyayatan dengan cara memilih bagian kulit dari anggur yang tebal. Biasanya kulit yang tebal itu memiliki kambium yang lebih tinggi, jadi nanti bisa lebih cepat menyatunya. Oke, kita bisa belah seperti ini. Nah, membelah seperti ini tuh mudah sekali ya. Seperti ini masih segar, berarti tandanya masih bagus kondisinya. Kita tutup lagi, kemudian kita potong bagian entrusnya, menyisip, sisip seperti ini. Ingat, bagian entrus ini, mata tunas, mata bat, lurus, kita potong, kita sisip. Nanti sebelahnya juga sama kondisinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya. Kalau bisa usahakan lurus, cukup sekali saja, tidak perlu berulang-ulang kali karena bisa mengurangi kambium yang berada di batang bagian atas ini ya. Ini saya hanya contoh saja karena agak miring sedikit, jadi perlu saya luruskan. Jangan tiru saya. Oke, selanjutnya setelah dirasa sudah lurus, kemudian kita masukkan ke bagian batang RS nya. Gimana, nggak mau fokus nih, kameranya nggak mau fokus. Oke, nah, kita masukkan saja seperti ini. Ingat, jika kondisi sayatan kita terlalu besar dan entresnya ini kecil, tidak perlu harus keduanya menyatu antara kanan kiri. Bagian kanan bagian kiri harus menyatu, tidak perlu. Cukup salah satu dari bagian kanan atau kiri disatukan dengan kulit. Jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah nantinya akan tidak bisa menyatu ya, karena kambiumnya itu ada di kulit bukan di tengah. Di tengah itu adalah tulang dari batang.
Cukup seperti ini. Kemudian kita lakukan pengikatan. Kalian bisa menggunakan plastik okulasi seperti ini, bisa juga menggunakan plastik wrapping. Namun jika kalian tidak punya dan ribet mencarinya, ya gunakanlah plastik es lilin seperti ini. Bisa dibelah jadi 4 ini, kemudian ditarik, bisa molor. Kalau saya menggunakan plastik wrapping aja, ini agak enak sih. Nah, langsung saja diputar dari bawah ke atas. Untuk pengikatan batang besar seperti ini, usahakan agak sedikit kuat ya cara mengikatnya. Beda dengan ketika kita melakukan penyambungan entres menggunakan batang yang masih muda, itu jangan terlalu kuat, nanti bisa memar batangnya. Namun kalau batangnya sudah tua seperti ini, tidak apa-apa jika kita melakukannya agak sedikit kuat dengan cara menarik plastiknya. Nah, usahakan tertutup dari jalan masuknya udara, karena jika terlalu banyak udara yang masuk nanti malah bisa menjadi busuk nanti entresnya. Oke, setelah dirasa sudah cukup, selesai. Setelah kondisinya sudah selesai seperti ini, jangan lupa melakukan pemberian tag name. Kalau kita melakukan penyambungan grafting seperti ini hanya 1 atau 2 tidak masalah. Namun jika melakukan grafting dalam jumlah besar dan jumlah varian yang berbeda, tentunya kita perlu memberikan tag name ya, atau KTP lah istilahnya. Ini sudah saya siapkan KTP-nya. Early Adora Red Master, tanggal 13 Desember 2023. Oke, setelah kondisinya seperti ini, kita bisa melakukan penanaman langsung ke media tanam berupa polybag atau planter bag, atau kalian jika punya pot ya bisa menggunakan pot. Untuk media tanam sendiri, saya menggunakan campuran media tanam dari sekam bakar yang saya campur dengan sekam mentah. Kemudian masukkan saja seperti ini. Oke. Proses grafting selesai. Setelah ini tinggal kita melakukan penyiraman hingga jenuh. Setelah itu tidak perlu disiram lagi hingga 10 hari, itu sudah kuat. Jangan terlalu sering melakukan penyiraman ya, karena di saat-saat kondisi batang gundul seperti ini, gundul maksudnya belum ada akar, belum ada daun. Jika kita terlalu sering melakukan penyiraman, nanti malah terjadi pembusukan. Air akan naik ke atas, sedangkan di sini belum ada proses fotosintesis karena belum ada daun yang keluar ya. Jadi saya rasa menurut pengalaman saya, ketika sudah melakukan proses seperti ini, saya melakukan penyiraman sekali, nanti tunggu hingga 10 hari atau minimal hingga tunas dari mata batnya ini keluar, sprout, baru kita melakukan penyiraman lagi sedikit. Setelah beberapa helai daun sudah keluar, kita bisa meletakkannya di matahari, di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Dan kondisi seperti ini kita cukup menyimpannya di tempat yang teduh ya, di tempat yang tidak terkena matahari langsung, karena masih belum kuat kondisinya. Dan ketika sudah selesai maksudnya kondisinya sudah benar-benar menyambung dengan benar, maka bentuknya akan seperti ini. Dia akan menempel sempurna, meskipun ini belum benar-benar sempurna ya, karena ini saya melakukan apa ini namanya, grafting itu pada tanggal berapa ini, tanggal 10, kok 10 sih, 31 bulan 10. Nah, mungkin sekitar 1 bulan. Ini bisa dibilang agak telat, ini bibit yang telat
pertumbuhannya, karena mungkin saya waktu itu lupa menaruhnya di tempat matahari langsung ya, ketika sudah beberapa helai keluar. Nah, dan agak terlambat ini, tapi tidak apa-apa, saya membutuhkan ini untuk sampel dari bukti penyambungan yang sudah selesai. Ini adalah sambung grafting sisip, model sisip. Jadi ada beberapa metode atau beberapa cara memperbanyak pohon anggur atau bibit anggur dengan cara grafting. Ada dengan cara sambung batang muda seperti ini, green to green ya, posisinya dibelah di tengah, terus dimasukkan di batang muda, kemudian diikat dengan tali plastik parafilm. Setelah itu terubus seperti ini. Dan cara kedua yaitu dengan cara sambung sisip menggunakan batang RS yang agak besar seperti yang tadi. Oke, saya rasa cukup sekian informasi dari saya. Ini saya masih dalam proses belajar. Jika ada kesalahan dalam video saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kekeliruan silahkan tulis di kolom komen, kita diskusi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.